Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Di kesempatan ini saya membawakan tema tentang mencuri harta suami. Bolehkah itu dalam Islam? Saya awali dari sebuah hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5364 dan riwayat Muslim nomor hadis 1714. Kaitannya adalah tentang kasus Hindun binti Utbah yang ia pernah datang kepada Rasulullah mengadu tentang perilaku suaminya. Lengkapnya hadis ini adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Nabi, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan, masuk ke rumah bertamu Hindun binti Utbah dari istrinya Abu Sufyan. Ia datang pada Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Rasul, Abu Sufyan suamiku itu adalah dia seorang yang pelit, nggak ngasih nafkah yang cukup bagiku, juga nafkah untuk anak-anakku. Illa ma akhadtu mim malihi bighairi ilmihi, kecuali kalau aku harus ngambil tanpa sepengetahuannya, tentunya mencuri ya namanya. Fahal alayya bidzalika min junah, apakah ini gak apa-apa untukku, gak berdosa bagiku? Faqala, lalu Rasul bersabda, khudi mimmalihi bil ma'ruf, silahkan kau ambil dari hartanya secara baik, ma yakfiki wa ma yakfi baniki, sesuai dengan kebutuhan untukmu dan kebutuhan untuk anak-anakmu. Jadi hadis ini menegaskan dan menjadi pegangan bagi kita, bagi ibu-ibu utamanya, boleh mengambil sekedarnya sesuai dengan kebutuhannya. Dengan hadis ini pula menjadi ketegasan bahwa suami ini penanggung jawab dari nafkah. Jangan sampai dia mengurangi hak istri dan harus mencukupi sesuai dengan kebutuhannya, yang tentunya masing-masing keluarga itu punya standar yang berbeda. Yang penting adalah bahwa mencukupi kebutuhan hidup secara standar, tentunya tidak dengan berlebih-lebihan. Karena memang ini menjadi tanggung jawab suami sebagaimana beberapa ayat berikut yang saya baca. Wa matti'uhunna ala musi'i qadruhu wa alal mubtirin qadruhu mata ambil ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 236. Dan hendaklah kamu para suami berikan suatu pemberian kepada istri-istrimu yang sesuai dengan kemampuanmu. Wa alal mubtiri, adapun bagi orang yang miskin itu qadruhu, sesuai dengan kemampuan juga. Mata ambil ma'ruf, yaitu pemberian yang patut, pemberian yang baik. Jadi hukum memberi nafkah dari suami untuk istri itu hukumnya adalah wajib sesuai dengan kemampuannya. Liyunfik du sa'atim min sa'atihi, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya ia menafkahinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Adapun orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Karena la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah ia berikan. Dan yang perlu ditegaskan, yang perlu digarisbawahi, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Asal tahu bahwa nanti Allah itu akan ngasih setelah kesulitan itu kemudahan. Setelah kesusahan itu kemudahan, kelapangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 demikian juga.
Ini ayatnya cukup panjang, saya akan membacakan di awalnya ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Untuk para ibu-ibu, hendaklah ia menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Liman aroda ayutimma rodo'ah. Siapa-siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Jadi termasuk hak anak dari ibunya adalah ibunya memberi susuan yang cukup. Karena nanti akan berpengaruh pada kekebalan, pada imunitas, pada stamina anak. Dan pada psikologis anak. Bila dikasih susunya susu ibu. Akan berbeda bila anak itu dikasih dengan susu sapi di mana pakai dot. Itu secara psikologis itu jelas berbeda. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang bapak memberi makan dan pakaian kepada ibu dan anak keluarganya secara ma'ruf. Jadi meski dalam fakta nyata, tidak semua orang tua, tidak semua ayah, tidak semua suami itu mampu memenuhi kewajibannya. Nah, ini perlu pengertian dari seorang istri bahwa berkeluarga itu saling melengkapi, saling menggenapi. Bila jalan rezekinya tidak melalui suami, maka itu diterima saja. Tentunya Allah itu mengasih jalan dari jalan lain. Bila itu melalui panjenengan para ibu, itu adalah sebagai sedekah tambahan. Kalau dari suami itu sebagai kewajiban. Dan itu dianggap sebagai sedekah yang baik. Kadang ini di masa pandemi itu tidak mudah. Ketika seorang suami harus berhadapan dengan PHK, harus dihadapkan dengan peluang kerja yang susah, sehingga ia kesulitan untuk mencari nafkah, maka sesungguhnya dia itu perlu ada apresiasi, ada penguat dari si istri. Terik panas siang hari dan dinginnya malam biasanya bagi seorang suami tidak dirasakan. Semua itu dilakukan karena tanggung jawabnya pada istri dan anak. Banyak sebenarnya beban yang sengaja tidak ia ceritakan kepada para istri. Karena ia tidak ingin itu keluarganya ikut merasakan beratnya tekanan yang ia rasakan. Oleh karena itu, para istri yang ada di rumah sekalipun misalnya si suami itu kok tidak membawa buah tangan, tidak membawa nafkah yang sesuai dengan diharapkan, maka tetap wajahnya tidak berubah. Meski itu agak sulit ya bagi orang tertentu. Tapi Allah telah menentukan jalan lain. Bila itu yang didapat, maka tidak ada lagi jalan yang harus dipilih kecuali bersabar. Sambutlah dengan wajah yang ceria, atau setidaknya netral lah. Jangan menyambut dengan wajah yang cemberut, ketus, penuh emosi. Wajahnya tidak lama, tidak berseri, apalagi kalau sampai mengeluarkan kata tinggi seakan kecewa. Karena sesungguhnya itu bukan kemauan dari suami panjenengan, tetapi karena peluang jalan rizki yang belum datang. Sehingga seperti menangkap asap kadang. Mencari nafkah itu karena semua orang itu pada berlomba, maka kadang tidak kebagian. Nah, yang seperti itu maka kita patut untuk mengapresiasi, membesarkan hatinya. Tetap untuk memotivasi agar tidak sampai dia berputus asa dalam meraih rezeki yang Allah janjikan untuknya. Bahkan sebetulnya kalau bisa menyelami hati suami itu sebetulnya malu dia ketika pulang ke rumah dengan tidak membawa apa-apa. Apalagi kalau itu dia punya anak. Jelas itu adalah beban tersendiri. Tapi karena ketidakberdayaan lalu tidak ada yang bisa ia katakan. Takdir Allah telah menentukan lain. Sekalipun telah melakukan usaha, ternyata tidak juga kunjung dapat bagian rezeki di hari itu. Nah, sebagai
Istri yang baik boleh membantu dari jalan lain. Kalaupun belum bisa, maka tetap lemah lembutlah pada suami, jagalah perasaannya. Jangan sampai keluar kata yang kasar yang menghinakan kehormatannya. Sebab suami itu sebetulnya dia juga merasakan hal yang sama. Dia merasa bersalah, merasa berdosa, tapi karena ketidakberdayaannya itu. Dan tadi surat At-Tolak ayat 7 itu mengasih kabar gembira lah. Bersabarlah, nanti saya ja'alullahu ba'da usrin usra. Tidak ada yang abadi, semua itu ada batasnya. Insya Allah pasti setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Jadi dengan ini ada hubungan suami istri adalah sebagai ladang pahala, kesempatan untuk saling melengkapi, menggenapi agar rumah tangga itu dianggap sebagai ibadah. Suami sendiri kalau dalam bahasa agama kita itu adalah benteng dari api neraka bagi istri dan anak-anaknya. Sekalipun mungkin secara nafkah ia tidak berdaya. Selama ia telah berusaha, lalu ia kelihatannya itu memang semangat untuk menjemput rizki, kalaupun tidak mendapatkannya, pahalanya tetap itu ada. Dan bagi ibu, suami yang seperti itu, dia sebagai tameng dari api neraka. Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Fangduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Wahai para istri, lihatlah bagaimana sikapmu terhadap suamimu, bagaimana keadaanmu di hati suamimu. Karena sesungguhnya kalau engkau rela, maka suamimu akan rela, dan itu surga untukmu. Tapi kalau engkau tidak suka, lalu suaminya juga tidak suka, maka itu neraka bagimu. Jadi rumah tangga itu merupakan salah satu wadah untuk beribadah serta beramal saleh di samping kegiatan ibadah dan amal saleh lainnya. Di mana menurut konsep ajaran Islam, hidup ini adalah untuk mengabdi dan beribadah. Dan salah satunya untuk mendapatkan surga yang termudah itu adalah melalui membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Tetap bersabar bila itu sedang diuji dan bersyukur bila berlimpah. Mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.